Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita singkat dari anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang pertamanya. Di mana semua isi video kali ini nantinya akan menampilkan secara langsung semua adegan-adegan menarik di dalam versi anime terbarunya, yang kebetulan sudah terbit secara legal di seluruh dunia pada jam 1 malam kemarin. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa cerita dalam versi animenya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang pertama, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah kepergian dari Kisaki Teta dan juga Mochizuku Kanji, maka pada panel berikutnya, pasangan iblis kembar dari Toman akhirnya seketika langsung datang untuk bisa mengajar semua anggota dari geng Tenjiku yang tersisa tanpa mau membiarkan mereka semua lolos. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Angry yang saat itu sudah berhenti lebih dulu, seketika mulai berkata seperti ini kepada Takemichi. "Woi, apa kabar Takemichi? Kenapa kau malah terlihat sangat kaget?" Mendengar dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika mulai menjawab. "Hah? Bukankah kau ini adalah Nahoya Kawata? Tapi, kenapa saat ini kau malah tidak tersenyum? Padahal, Nahoya yang selama ini aku tahu adalah orang yang selalu tersenyum." Namun, belum sempat Takemichi menyelesaikan semua kalimatnya, maka di saat yang bersamaan, Angry pun seketika langsung memotong ucapan dari Takemichi sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Sudahlah, ada hal lain lagi yang jauh lebih penting saat ini. Karena di dalam perjalanan ke sini, aku menemukan tubuh dari temanmu yang sudah tergeletak di jalanan. Oh iya, meskipun saat ini semua luka di tubuhnya sudah sempat aku obati menggunakan pertolongan pertama. Tapi tolong pastikan, bawalah temanmu itu menuju ke rumah sakit. Oleh karena itu, cepatlah minta teman-temanmu yang lain untuk pergi dari tempat ini dan serahkan urusan pertarungan melawan geng mereka kepada geng Toman saja." Melihat dan mendengar semua ucapan tersebut dari Shota Kawata, Takemichi pun seketika kembali nampak kebingungan. Sampai pada satu panel yang sama itu, dia pun langsung bertanya seperti ini. "Hah? Ada apa sebenarnya dengan Smiley? Walaupun dirinya sangat baik dan juga sangat peduli, tapi kenapa Smiley tiba-tiba saja terlihat marah kepadaku?" Nah, tepat di tengah kebingungannya tersebut, Nahoya yang saat itu baru saja tiba di belakang Takemichi, akhirnya langsung memanggil Takemichi sambil tersenyum kepadanya. "Oi, Takemichi, aku ada di sini. Dan orang yang ada di hadapanmu tadi adalah adik kandungku alias Shota Kawata." Mendengar dan menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, Takemichi pun seketika langsung nampak sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam geng Toman generasi pertama terdapat dua orang yang sangat mirip sekali. Sedangkan respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Yamagishi. Di mana pada momen tersebut, Yamagishi yang saat itu sudah terlihat sangat babak belur, akhirnya mulai berkata kepada Takemichi dan juga menjelaskan kepadanya. Di satu sisi, Nahoya sebagai seorang kakak berperan sebagai kapten dari divisi keempat geng Toman. Sedangkan di sisi lain, adiknya yaitu Angry berperan sebagai wakil kaptennya di dalam divisi keempat geng Toman. Semua momen interaksi singkat mereka pun berjalan dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada panel berikutnya, Angry yang saat itu nampak sangat bersemangat akhirnya mulai berkata kepada Chifuyu. "Woi Chifuyu, apa saat ini kau masih bisa berdiri dan juga masih bisa bertarung? Karena jika iya, maka cepatlah naik ke atas motor dan ayo kita kejar sama-sama semua pasukan dari geng Yokohama Tenjiku yang datang ke kota ini." Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Nahoya Kawata alias oleh Smiley. Di mana pada momen itu, Smiley pun langsung berkata seperti ini kepada Takemichi. "Takemichi, ayo cepat naik juga. Karena kita berempat akan langsung menyerang ke kota Yokohama dan mengalahkan semua kapten yang tersisa dari geng Yokohama Tenjiku." Mendengar semua ucapan tersebut dari mereka berdua, Chifuyu dan juga Takemichi akhirnya seketika langsung menurut. Sampai pada momen yang sama itu, mereka pun seketika langsung naik ke atas motor. Serta mereka pun segera bergegas untuk pergi meninggalkan lokasi ini. Nah, setelah beberapa saat berlalu, scene pun kini akhirnya kembali berpindah. Di mana pada panel berikutnya, terjadi sebuah interaksi yang sangat menarik ketika mereka berempat sedang berada di dalam perjalanan. Sederhananya, Takemichi yang saat itu masih nampak penasaran, akhirnya mulai bertanya kepada Nahoya. "Oi, Nahoya, apakah kau yakin bahwa hanya dengan 4 orang saja
kita akan menyerang markas dari geng Tenjiku. Mendengar pertanyaan itu dari Takemichi, Naoya pun seketika langsung meresponnya. Ya, benar. Kitalah yang akan mengalahkan mereka semua sebelum mereka bisa menyerang lagi. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Naoya pun kembali melanjutkan semua ucapannya lagi menuju kepada Chifuyu Matsuno dengan berkata seperti ini. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah kau sudah berhasil dikalahkan oleh Mochizuku Kanji di dalam pertarungan sebelumnya? Walaupun pada kesempatan ini, awalnya Chifuyu sempat mengelak dan menganggap bahwa pertarungannya melawan Mochizuku Kanji terjadi secara tiba-tiba. Namun pada panel berikutnya, Angry pun langsung memotong penjelasan dari Chifuyu Matsuno sambil berkata dengan lantang kepadanya. Sudahlah, kau tidak perlu berlagak so kuat seperti itu. Karena kenyataannya, Mochi memanglah petarung yang luar biasa kuat. Bahkan tinju dari Mochi pun merupakan salah satu tinju paling keras yang selama ini pernah aku rasakan. Mengingat ketika kita masih kelas 1 dulu, kami berdua pun juga pernah dikalahkan di dalam duel 1 lawan 1 melawan Mochizuku Kanji. Nah, mulai dari sanalah, sebuah cerita singkat tentang masa lalu Angry dan juga Smiley akhirnya perlahan-lahan mulai terungkap. Mengingat pada momen tersebut, Smiley pun dengan penuh ketenangan seketika mulai berkata kepada Chifuyu dan juga kepada Takemichi. Dengar, sebelum kami berdua bergabung ke dalam geng Toman dan sebelum kami menjadi kapten di dalam geng ini, maka kami pun dulu juga pernah memiliki geng motor milik kami sendiri yang bernama geng Twin Devil. Di mana pada masa itu, Mochilah yang menjadi musuh bebuyutan kami. Karena kenyataannya, kami pun tinggal di satu daerah yang sama dan Mochi pun memiliki geng motornya sendiri, yaitu Kawasaki Jugem. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Angry pun seketika langsung menyambung semua ucapan dari Smiley barusan. Ya, Smiley benar. Walaupun pada dasarnya geng Twin Devil dan juga geng Kawasaki Jugem sama kuat, namun ketika kami melakukan duel 1 lawan 1 melawan Mochizuku Kanji, maka Smiley pun pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Begitu pula dengan diriku. Mengingat tepat setelah kekalahan dari Smiley, aku pun langsung menantang Mochizuku Kanji untuk mau melanjutkan pertarungan 1 lawan 1-nya. Meskipun pada akhirnya, saat itu aku pun juga bisa berhasil dikalahkan tanpa sempat memberikan perlawanan balik. Intinya, Mochi adalah petarung dari geng Tenjiku yang luar biasa kuat. Jadi tidak perlu merasa malu ketika dirimu berhasil dikalahkan oleh Mochi. Mendengar semua cerita tersebut dari Angry dan juga Smiley, Chifuyu yang saat itu nampak sedang cemberut akhirnya kembali bertanya kepada mereka berdua. Hah? Kenapa kalian malah terlihat senang? Padahal kenyataannya kalian juga berhasil dikalahkan oleh Mochizuku Kanji. Nah, di momen inilah Smiley pun sambil tersenyum menuju ke arah Chifuyu seketika langsung meresponnya. Haha, dengarlah. Kami tidak pernah mau melakukan pertarungan ketika kami sendiri tahu bahwa kamilah yang akan menjadi pemenangnya. Atau dengan kata lain, kami hanya mau melakukan duel ketika kami berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat saja. Karena dengan begitu, maka jalannya pertempuran pun akan menjadi sulit untuk bisa diprediksi. Serta dengan kondisi yang seperti itu, maka jalannya pertempuran di antara kita akan menjadi semakin menyenangkan. Semua momen diskusi mereka di atas berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Sampai di tengah perjalanan ini, tiba-tiba saja Takemichi dan juga Chifuyu akhirnya berhasil menemukan satu orang anggota geng Tenjiku yang saat itu sedang berjalan sendirian. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Angry pun tidak bisa tinggal diam saja. Hingga pada panel berikutnya, mereka pun segera turun dari motor, serta tanpa pikir panjang, Angry dan juga Smiley akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah anggota geng Tenjiku itu sambil berkata seperti ini kepada Chifuyu. Woi, Chifuyu, Takemichi, kalian tunggulah di sini. Karena aku akan menangkap anggota dari geng Tenjiku itu dan melakukan interogasi kepadanya. Nah, tepat setelah Angry dan juga Smiley pergi, maka di momen yang sama inilah Takemichi yang saat itu nampak sangat kebingungan dengan semua tragedi cepat yang terjadi pada hari ini seketika langsung berkata kepada Chifuyu Matsuno. Chifuyu, aku baru saja bertemu dengan Kisaki Teta. Berdasarkan hal itu, maka sekarang aku pun menjadi bertanya-tanya, yaitu bagaimana jika pada era ini Kisaki adalah seorang time leaper juga dan Kisaki mampu pergi untuk melintasi waktu demi dapat merubah masa depan ataupun masa lalu. Mengingat tidak peduli apapun yang selama ini telah aku lakukan untuk dapat membuat masa depan bahagia, namun kenyataannya aku pun selalu gagal dan Kisakilah orang yang selalu berhasil menggagalkan semua rencanaku tersebut.
Apalagi setiap kali aku kembali ke masa lalu seperti ini, Kisaki pun mampu membuat Toman berubah menjadi seperti apa yang selalu dia inginkan. Tentu saja jika memang benar Kisaki adalah seorang time leaper, dan Kisakilah dalang dibalik semua tragedi buruk yang menimpa semua teman-teman kita. Maka mulai dari sini tujuanku pun akan ikut berubah juga, serta mulai dari sini aku pun akan membuat Kisaki Teta membayar semua perbuatannya dengan cara mengalahkannya secara langsung. Lalu selanjutnya kita masuk menuju ke frame yang kedua, di mana pada momen ini, kini giliran Izana Kurokawa lah yang akhirnya mulai diperlihatkan sedang melakukan pergerakannya untuk dapat pergi menemui Mikey. Karena di saat yang bersamaan ini, Izana yang saat itu sedang duduk tepat di samping Sano Manjiro akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya. Hah, namaku adalah Izana Kurokawa, dan ini bukanlah pertemuan terakhir kita. Karena dalam waktu dekat ini, kita pun akan kembali bertemu lagi untuk dapat menyelesaikan semua masalah di antara kita berdua. Mendengar semua ucapan tersebut dari Izana Kurokawa, Mikey yang saat itu masih belum sadar dan juga belum tahu siapakah Izana Kurokawa yang sesungguhnya, akhirnya hanya bisa diam seribu bahasa tanpa mampu meresponnya sama sekali. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Mitsuya Takashi. Di mana pada panel tersebut, nampak Mitsuya Takashi yang sedang melakukan duel satu lawan satunya melawan Mochizuku Kanji dari geng Yokohama Tenjiku. Menariknya, walaupun saat itu Mitsuya sedang berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan, namun hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen tersebut. Karena kenyataannya, Mitsuya mampu bertarung dengan seimbang melawan Mochizuku Kanji. Serta dia pun mampu mengajar Mochizuku Kanji menggunakan kekuatan pukulannya. Nah, semua momen baku hantam antara Mochi melawan Mitsuya itu berlangsung dalam tempo yang sangat singkat sekali. Hingga pada panel berikutnya, Mitsuya pun kini seketika kembali dikejutkan oleh kemunculan dari dua orang berandalan kuat yang sebenarnya sudah dia kenal. Mereka adalah pasangan Haitani bersaudara, yaitu Ran Haitani dan juga Rindo Haitani. Sayangnya tepat di tengah pertempurannya ini, Mitsuya pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat di dalam satu kesempatan yang sama itu, Ran yang muncul dari arah belakang Mitsuya akhirnya langsung menghantam kepala bagian belakang dari Mitsuya dengan menggunakan sebuah batu bata yang saat itu dia temukan di jalanan. Akibatnya, Mitsuya pun seketika langsung tumbang dan juga terkapar di tanah tanpa bisa memberikan perlawanan balik. Shin pun kini kembali berpindah lagi menuju kepada Takemichi, Chifuyu, Angry dan juga Smiley. Di mana tepat ketika mereka berempat sudah tiba di dalam markas rahasia milik geng Tenjiku. Maka di saat yang bersamaan, mereka pun seketika langsung dikepung oleh puluhan anggota dari geng Tenjiku yang saat itu menunggunya di dalam. Nah, disinilah poin menariknya. Karena ternyata cerita dari versi animenya sangatlah jauh berbeda dengan cerita versi mangganya. Mengingat di dalam versi manga, orang yang bertarung satu lawan satu melawan Kakucho adalah Naoya Kawata sebagai kapten dari divisi keempat geng Toman. Namun ternyata di dalam versi animenya, orang yang bertarung satu lawan satu melawan Kakucho ternyata malah diganti menjadi Takemichi itu sendiri. Intinya, tepat setelah mereka sudah tiba di hadapan dari Hito Kakucho, maka Takemichi pun tanpa pikir panjang, seketika langsung berlari dengan cepat ke arah Kakucho sambil melayangkan pukulan tangan kanannya yang diayunkan secara langsung menuju ke arah wajah dari Kakucho. Akibatnya, Kakucho yang saat itu hanya diam dan juga berdiri dengan pasrah, seketika langsung terkena satu buah pukulan super kuat yang dilancarkan oleh Takemichi. Hingga pada akhirnya, tubuh dari Kakucho pun langsung terpental ke belakang dan dia pun seketika langsung terkapar di lantai. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan bocoran cerita singkat dari anime Tokyo Revengers season yang ketiga episode yang pertama. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.